Di Vokasi in Podcast. Nah, ini kita sama Mas Juan. Oh, Mas Juan ini alumni Vokasi ya? iya. Alumni Vokasi. Selamat datang Mas Juan di program kita. Ini program baru di Vokasi, Vokasi in Podcast. Di studio kita ya di Vokasi. Nanti kan banyak topik-topik perbincangan yang memotivasi gitu ya, salah satunya untuk memotivasi teman-teman di vokasi gitu. Nah, hari ini spesial, namanya adalah Mas Juan Antonius Salas ya. Iya, Pak. Juan Antonius Salas. Bisa dikenalkan dulu Mas Juan, dulu di vokasi tahun berapa masuknya, lulus tahun berapa, dan sekarang di mana dan ngapain gitu. Iya, perkenalkan, mungkin Pak Moko udah kenal aku ya. Ya, kenal sih. Nama aku Juan. Jadi aku sekarang lulusan 2018, dari 2018, angkatan 2018. Lulus 2021 jurusan Teknologi Informasi dan Komputer dari Vokasi Universitas Brawijaya. Nah, sekarang ngapain? Aku sekarang itu aku lagi menjadi mahasiswa baru lagi. Mahasiswa baru S2. Beda S2 ya? Iya, Di mana? S2. Aku di National Cheng Kung University Taiwan. Oh, di Taiwan. Iya. Ya, ini menarik nih, Mas Juan ini salah satu awardee ya dulu ya. Iya. Dan programnya itu keren. Saat itu ada program di kementerian gitu ya, namanya apa? Program 2+I ya, 2+I. Yaitu program beasiswa gitu ya, lanjut dari D3 ke S1. Dan masalahnya adalah program itu ternyata hanya berlangsung saat tahunnya Mas Juan aja ya. Iya. Habis itu tidak dilakukan lagi ternyata. Nah, jadi Mas Juan ini termasuk yang mungkin salah satunya beruntung juga ya. Saat itu ada program itu dan bisa memanfaatkan kesempatan itu langsung, ya kan, langsung gercep gitu untuk ikut dan akhirnya lolos gitu kan. Iya. Nah, nanti mungkin kita bahas dulu mulai dari beasiswa ini mungkin ya. Mungkin disclaimer dulu, bahwasanya ini kan jadi apa ya, topik yang mungkin setiap tahun juga dipikirkan oleh teman-teman vokasi gitu ya, khususnya yang jenjang D3 gitu kan. Biasanya mereka punya 2 pilihan gitu, atau harusnya 3 pilihan ya, 3 pilihan, yaitu yang umum yang harusnya mereka pilih memang harusnya bekerja gitu ya, bekerja di perusahaan atau di industri. Yang kedua, banyak faktanya banyak gitu kan, banyak dari mereka yang lanjut ke S1 ya, D3 ke S1. Dan yang diharapkan juga sebenarnya yang ketiga ini harusnya mereka bisa berwirausaha sebenarnya, ya kan, membuka lapangan kerja. Nah, untuk yang kedua ini ya kan, lanjut ke S1 ini kan sebenarnya macam-macam ya. Tidak semua jurusan itu ada ininya, ada cantolannya gitu ya. Kalau anak-anak TI, karena Mas Juan dari TI ya, ini kan biasanya banyak misalnya ngambil di Fakultas Ilmu Komputer gitu ya. Di UB atau di Politeknik misalnya di Surabaya atau di Malang gitu kan. Nah, kalau Mas Juan ini dulu ya apa ya, kesempatannya itu mungkin nggak akan terulang lagi mungkin ya. Itu ada beasiswa yang langsung studi di Taiwan gitu. Benar. S1 lanjut dari D3 ke S1 di Taiwan. Nah, namanya 2+I itu. Nah, mungkin ceritakan dulu ya. Itu kira-kira dapat apa aja itu waktu ke sana? Di sana yang di cover apa mungkin bisa diceritakan ya. Terus yang dimaksud beasiswa itu kayak gimana dulu? Jadi aku itu pertama, kalau nggak salah Pak Moko juga sempat chat aku dulu. Pak Moko bilang kayak, Juan ada nih beasiswa ke Taiwan, lanjut S1. Pertamanya itu aku mau lanjut ke Fakultas Ilmu Komputer yang di Universitas Brawijaya ini. Ketika aku dengar Taiwan, luar negeri nih berarti dalam pikiranku. Tanpa pikir panjang sebetulnya aku ambil. Kenapa? Karena aku mau mengeksplor hal baru.
yang nggak ada di Indonesia, banyak yang bisa diekspor di sana. Nah tadi perihal beasiswa, kalau beasiswa itu sendiri itu partial scholarship namanya. Jadi Parsial. iya parsial, jadi cuman dapat setengah. Itu dalam arti kata itu 1 tahun kita di cover itu full tuition, tapi tanpa stipend. Stipend itu apa? Kayak kita dapat dari program itu per bulan itu uang saku. Uang saku bulanan. Iya, uang saku bisa dibilang. Nah, dari situ aku sebetulnya sempat mikir, ini dengan tanpa uang saku nih bisa gak ya? Bisa hidup di sana. Tapi mereka pun menyediakan kalau emang mau atau berkenan, itu ada namanya part time. Part time ini yang menarik. Nah, banyak juga mahasiswa di sana itu yang melakukan part time. Dengan S1, S2 dan S3 itu banyak juga yang melakukan part time karena lumayan besar hasil dari part time itu sendiri. Dari part time itu sekitar kita dapat itu 176 NT, itu kisaran 90.000 per jamnya. Oh, per jam? Iya, 90.000 per jam. 90.000 per jam. Dan itu maksimal itu kita dikasih, karena kita visa student, visa pelajar, kita dikasih waktu itu 20 jam per minggu untuk melakukan part time. Itu maksimalnya. Ya. Kalau visa student kan memang aturannya terbatas ya, dibatasi. Gitu. Bahkan kalau mungkin di negara lain ada juga yang nggak boleh sebenarnya kan. Tapi Iya. di Taiwan ini boleh ya. Diperbolehkan. Diperbolehkan dengan batasan waktu tertentu gitu. Ya. Benar. Nah ini menarik ya. Mungkin pola-pola ini tadi Mas John bilang S2, S3 juga ada yang nggak gitu. Ada. Oke, artinya ya ini bisa jadi alternatif gitu ya. Kalau mau studi ke luar negeri, salah satunya Taiwan gitu ya. Benar. Kalau nggak bisa dapat beasiswa yang full, bisa ngambil misalnya part-time kayak gini kan. Iya. Oke, menarik. Nah itu kalau S2 dengan S3 visanya atau jatahnya beda nggak ya? Maksudnya? Sama, Pak. Oh sama ya, karena visa student ya. Visa student. Oke. Ya ini menarik ya. Jadi ada beasiswa yang ditanggung cuma parsial tadi ya. Iya. Waktu program itu berlangsung ya. Nah, kita mungkin hari ini karena program itu mungkin sudah tidak ada gitu ya. Iya. Tapi kita bisa melihat peluang di sini. Bahwasanya yang namanya kerja part time di sana itu bisa sangat membantu ya untuk studi ya. Benar. Kira-kira part time itu pilihannya apa kalau di sana? Banyak Pak, bisa dibilang karena koneksi ya. Itu juga bisa kita kerja di warung-warung Indo. Warung-warung Indo. Iya, karena di sana itu banyak teman-teman PMI yang bekerja di sana, sehingga juga banyak juga warung Indo yang tersedia di sana. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang bingung, makan apa, kayak susah makanannya, itu nggak usah khawatir juga, karena kita ada banyak di Taiwan itu banyak warung Indo. Warung Indonesia ini kayak tersedia makanan-makanan Indonesia. Nah di situ kita bisa melakukan part time di warung-warung Indonesia itu pertama. Terus kedua itu di pabrik-pabrik itu juga bisa. Kayak banyak juga pabrik-pabrik yang menyediakan part time itu yang khusus untuk pelajar itu sendiri. Lalu ketiga itu juga bisa dengan kayak semacam jadi caregivers atau pengasuh bayi itu juga bisa. Banyak juga teman-teman yang menawarkan untuk menjadi pengasuh bayinya mereka, karena mungkin pagi sampai sorenya sibuk bekerja ya. Jadi gak ada yang jaga bayinya, jadi mungkin bisa jadi suatu pilihan. Bahasanya gimana tuh bahasa? Kalau di sana harus bahasa Taiwan gitu, atau China gitu. Benar. Jadi karena kita dicemplungin lah di sana ya ibaratnya sekalian, kita juga pasti otomatis belajar namanya bahasa Mandarin itu. Emang susah. Kalau teman-teman bingung kan, banyak chat ke saya, susah nih belajar bahasa Mandarin. Aku pun juga belum terlalu bisa belajar bahasa Mandarin ini sendiri. Cuman kalau kita udah dicemplungin, pasti kita otomatis bisa untuk sehari-harinya. Karena kita belajar dari orang lokal itu sendiri kan. Kayak mereka ngomongnya kayak gimana, kita dengar. Dulu kalau Mas Juan apa yang diambil? Part time-nya di mana? Kerja di perusahaan apa itu? Aku sempat di pabrik selama 3-5 bulan. Pabrik apa itu? Pabrik? Itu lebih ke pabrik semacam perakitan apa ya, dinamo atau apa. Oh gitu. Iya, dia kayak robot juga, tapi kita yang dinamo untuk robotnya gitu. Itu digaji bulanan? Enggak, per jam. Digaji per jam? Gitu. Iya, tapi dikasihnya per bulan. Per bulan. Oke, bisa lembur juga gitu? Lembur nggak boleh. Nah ini yang perlu digarisbawahi, bahwa kita bekerja itu berdasarkan jam
bukan berdasarkan uh, per bulan itu sendiri. Jadi kita nggak boleh lembur. Kita beda sama teman-teman PMI. Mungkin teman-teman PMI itu punya visa yang khusus. Visa kerja. Iya. Karena mereka tujuannya kerja ya. Ya, kalau kita balik lagi tujuan kita untuk belajar. Bukan part time, bukan bekerja. Oke, itu sekilas ya yang dilakukan Mas Juan dulu hingga akhirnya lulus S1 ya di sana. Iya. Berapa tahun dulu? 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun dengan bantuan beasiswanya selama 1 semester. 2 semester. 2 semester ditambah dibantu lagi dengan part time. Iya. Dan akhirnya lulus ya. Iya. Sekarang gelarnya BSc, Bachelor of Science. Bachelor of Science. Ya. Jadi dari D3 ke S1 di luar negeri ya, gelarnya langsung gelar internasional gitu. Iya. Dulu masih AMD ya, AMD BSc sekarang nanti. Iya, sekarang jadi AMD-nya dihilangkan jadi Bachelor of BSc Science. ya, Bachelor of Science. Oke, di bidang teknologi informasi juga. Iya, Information Engineering. Information Engineering. Iya. Oke. Nah, ini menarik ya. Artinya nah, nanti habis ini kita lanjut ya. Artinya kan habis ini kan juga dapat scholarship lagi kan Iya. ke S2. Iya. Ya. Nah, ini mungkin bisa jadi apa ya, informasi yang sangat berharga untuk teman-teman khususnya vokasi mungkin ya. Artinya kalau ada yang bilang apa ya, alumni D3 ya atau D4 susah untuk lanjut ya. Nah, ini jawabannya gitu ya. Iya. Dari D3 pun bisa ke luar negeri gitu. Banyak beasiswa yang ditawarkan di sana. Nah, di Mas Juan ini yang di Taiwan ini peluangnya sangat besar ya. Walaupun sebenarnya negara lain juga banyak ya kan. Di Cina juga banyak ya kan. Di Cina atau di negara lain juga banyak. Mungkin mulai diceritakan ya gimana dapat yang beasiswa S2-nya itu. Setelah lulus terus gimana cara berapa banyak beasiswa yang ditawarkan di sana untuk S2? Banyak beasiswa kampus itu yang menarik di sana. Jadi justru kalau di Taiwan itu menurutku beasiswa kampus yang menarik. Beasiswa dari kampusnya ya? Iya. Jadi secara sebelumnya itu ada banyak beasiswa juga yang ditawarkan. Contohnya MOE, itu Ministry of Education itu juga menawarkan suatu program beasiswa dan itu full tuition dan full itu semua dibayarkan. Jadi kita tinggal bawa diri aja deh. Berarti UKT-nya dibayar? Semuanya. Biaya hidup juga? Dikasih per bulan itu sekitar 20.000 NTD atau 10 juta, sekisaran segitu. Kalau dari beasiswa MOE itu sendiri. Oh ya, ada MOE itu yang paling banyak berarti ya? Iya, paling terkenalnya dari kementerian kan sih kalau dari MOE? kementerian. Dari Kementerian Pendidikan Taiwan gitu. Terus juga ada MOFA. MOFA aku kurang tahu detailnya kayak gimana. Aku sempat daftar MOE juga. Cuman banyak teman-teman juga yang bilang kayak, kamu kan lulusan Taiwan, nggak mungkin dapat lah. Oh, karena beasiswa MOE itu untuk fresh graduate dari luar negeri ya, maksudnya dari luar Taiwan gitu ya. Iya, benar. Karena Mas Juan ini sudah dapat gelar BSc-nya dari Universitas Taiwan gitu. Oke. Nah, ini untuk teman-teman mungkin ya. Iya. Tawarannya ini bisa untuk teman-teman yang sudah selesai D4 atau yang sudah melanjutkan D3 ke S1 dan lulus gitu ya. Kalau mau lanjut S2 bisa apply MOE ini dari Taiwan ini ya. Benar. Oke. Itu syaratnya juga gimana? Ada pernah tahu mungkin syaratnya? Syaratnya itu nggak susah-susah banget menurutku, karena kita langsung mengirimkan filenya ke Teto. Teto yang ada di Jakarta kalau kemarin. Berkasnya itu tapi harus orisinil semua. Boleh fotokopi. Nanti ada linknya itu di, aku lupa linknya, ada blognya sendiri untuk dari Teto itu. Oke. Selain itu kan beasiswa yang mungkin besar ya? Iya. Beasiswa dari kampus nih. Oh iya. Ini kan banyak yang nggak tahu kan? Benar. Jadi ini gimana kalau misalkan kita di Indo nih? Kalau aku nggak punya kenalan di Taiwan, apakah bisa mengakses informasi beasiswa kampus? Bisa. Tentunya banyak teman-teman PPI yang ada di luar negeri kan. Perhimpunan Pelajar Indonesia. Contohnya kayak di kota-kota. Kalau di aku sendiri itu PPI Tainan. Kotanya Tainan ya? Kotanya Tainan. Oke, kota Tainan. Kampus yang aku tuju sekarang S2 ini adalah National Cheng University. Di kota apa? Tainan juga. Oh, di Tainan juga. Iya. Okay.
Kenapa aku pilih NCKU? Selain beasiswanya juga besar, biaya hidupnya di Thailand cenderung lebih murah dibanding di kota Taipei dan lain-lain. Iya, Taipei yang paling besar ya. Iya. Kalau Thailand itu di sisi utara, Selatan. sisi selatan. Mm-mm. Oh, sisi selatan Pulau Taiwan. Iya. Oke. Nama kampusnya NCKU. Iya. National Chengkung University. Itu termasuk yang bagus di sana. Rank top 4-nya Taiwan kalau bisa dibilang. Wah, top 4-nya Taiwan ya. Dan di QS itu rankingnya kisaran 220 lebih atau 230 Pak. Ada kuota yang ditawarkan gitu, tahu nggak? Ada kuota internasional tapi kita bilangnya. Walaupun itu bisa di-apply orang dalam. Orang Indonesia ya. Oh, maksudnya orang lulusan dalam Taiwan. Iya, Jadi jadi satu. benar. Karena kita international student kan anggapannya. Oh gitu. Jadi dibagi dua, overseas sama international student. Overseas ini apa? Mungkin mereka yang udah kayak keturunan Chinese atau apa, itu bisa apply ke overseas ini. Itu kayak ada syaratnya juga. Nah, yang satu lagi international student. Ini bisa diakses semua yang dari di luar Taiwan atau di dalam Taiwan yang notabene pengen ngambil ya versi international student. Kenapa? Karena yang overseas ini belajarnya pakai bahasa Mandarin rata-rata. Ya. Kalau yang ini international student ini rata-rata pakai bahasa Inggris. Jadi lebih memudahkan. Tapi warga Taiwan juga boleh ikut itu. Boleh. Persaingannya berat Enggak. juga dong. Kalau orang Taiwan itu lebih ke overseas. Oh, dia akan pilih overseas ya? Mereka ada jalur khususnya sendiri. Oh, jadi nggak dicampur dengan international student. Oke. Berapa itu kira-kira kalau untuk kampus Mas Juan tuh? Berapa kuotanya? Kuotanya aku kurang ngerti karena itu berdasarkan departemen dan jurusannya masing-masing. Kalau di departemenku itu di biomedical engineering itu ada 10. Dan di jurusanku kan ada di departemen biomedical ini ada 2 jurusan. Pertama biomedical engineering, yang kedua ada medical device innovation. Ini jurusanku. Oke. Nah, 2 ini punya kuota masing-masing itu 10-10. Dan itu pakai bahasa Inggris full. Tapi juga di departemen lain juga mempunyai kuotanya masing-masing. Ada yang banyak juga kayak IMBA, International Master Business Administration. Itu bisa nyampe 50-60 kuotanya. Wah, itu besar gitu ya. Iya. 50-60. Termasuk teknik sipil juga lumayan besar di sana. Itu banyak juga kuotanya di teknik sipil. Jurusan-jurusannya di vokasi banyak. Banyak. Di vokasi UB. Iya. Contohnya IT paling enak kan biasanya. Nah, itu kayak maksudnya paling enak itu karena bisa kemana-mana masuknya. Ya, oke. Karena bisnis juga ya. Iya, bisnis bisa, sangat bisa. Kayak akuntansi juga ada, accounting di sana. Accounting ada. Finance. Oke. Nah, ini menarik ini. Berarti kalau kita kepengen beasiswa itu harus ini ya, searchingnya di webnya universitas langsung. Iya. Tinggal googling aja berarti ya, di setiap kampus dikunjungi berarti ya. Benar. Kita harus namanya deep research. Kita harus deep research kampus yang kita pengen kita tuju atau beasiswa yang kita pengen tuju. Kayak berapa sih cover tuitionnya, berapa sih dapat stipendnya. Nah, tapi kalau bingung itu bisa tanya kakak tingkat yang ada di sana. Misalkan kita kontak langsung dengan PPI itu sendiri. Karena di Taiwan ini unik. Kalau kita di engineering field di bidang teknik ini itu dapat tambahan lagi uang saku dari profesor. Oh iya, karena ikut lab ya? Iya, kita harus ngerjain proyeknya profesor, lab, kita harus nge-lab. Nah ini menarik nih, di Indonesia mungkin kurang ini ya, gak terasa seperti itu ya. Kan kalau di luar negeri, yang namanya anak S2 biasanya langsung nge-lab gitu kan? Iya. Coba diceritakan ya, di sana gimana tuh? Ada mungkin tempat duduk sendiri atau gimana? Apa ikut kelas terus pulang? Yang setahu Mas Juan ya, ini kan masih baru ya, tapi kan tahu ya yang dari kakak kelas yang di sana atau gimana? Kalau aku lihat kita itu master by research. Master by research ya? Iya. Kenapa master by research? Aku juga nggak bisa pastiin master by research atau master by coursework. Tapi kalau aku lihat itu master by research. Kenapa master by research? Kita berdasarkan research kan, dan kita harus fokus ke research kita. Kalau di engineering field ini, aku udah dituntut untuk masuk ke lab. Jadi ini namanya mungkin lebih ke adaptasi.
adaptasi bagaimana sih lab ini kayak Ini jurusannya apa? S2-nya apa? Lab-nya apa namanya? kalau aku S2 aku itu jurusan Medical Device Innovation, Medical Device Innovation. tapi labnya itu Wearable Technology and Mobile Healthcare. Wearable Technology and Mobile Healthcare. Iya, Jadi apa ya, teknologi untuk kesehatan gitu ya. iya. Ini lagi ini juga, booming Iya, juga gitu ya. benar. Ya, menarik ini. Jadi posisinya nanti Mas Juan ini berarti langsung lab gitu ya, langsung di lab ngikut profesor gitu. Iya, sama aku juga ada kelas. Mau kelas pasti ya sih ya. Pasti kelas. Ada kelas pasti. Tapi kan yang menarik ini ikut di Labnya. lab ya kan. Dan dengar-dengar juga ada gajinya. Iya, digaji. Digaji. Iya, Itu dari istilahnya project dari labnya kan. iya dari profesor Dari itu. profesornya itu. Heeh. Iklim risetnya itulah yang Yang terasa. mungkin terasa banget ya. Jadi orang S2 ke sana langsung istilahnya langsung ke lab dan langsung ngerjain project gitu ya. Dan enaknya lagi semuanya disponsori gitu kan. Iya. Kalau mau terbit paper dan lain-lain, Itu kita banyak pilihan buat reimburse itu. nah reimburse atau dibayarin lah ya. Dibayarin profesor, bayarin lab gitu ya. Iya. Nah, itu yang menarik gitu ya. Apalagi kalau teman-teman mungkin kepingin S2 dan cita-cita nanti di bidang research gitu kan. Entah itu kerja di perusahaan multinasional atau mau berkarir peneliti dan dosen gitu kan. Memang kalau arahnya kalau udah S2 dan S3 itu arahnya ke research gitu ya kan. Iya. Harus research pemikiran tentang kesana harus bagus gitu kan. Nah, tidak lagi yang istilahnya untuk kerja praktikal gitu kan, bukan. Nah, ini di luar negeri itu sangat ideal gitu kan untuk itu. Artinya sponsornya banyak dan memang banyak dibutuhkan kan. Iya. Nah, ini mungkin sesi terakhir ini saya ingin tahu pilihan apa gitu ya yang misalkan nanti Mas Juan lulus nih S2 dari Taiwan ini, misalkan nggak balik ke sini gitu ya, misalkan nggak balik ke sini, di sana bisa ngapain gitu, dan seperti apa S2 S3 di sana, apakah banyak yang apply, apa mahasiswanya banyak, terus mayoritas mereka ngapain setelah lulus. Bisa ini nggak ngasih info nggak itu? Jadi kita, of course kita tentu punya peluang untuk bekerja di perusahaan Taiwan itu sendiri, multinasional kalau bisa dibilang, perusahaan internasional. Kapan lagi kan ketika kita lulus kita langsung bisa bekerja di perusahaan internasional. Lalu yang kedua itu kita bisa melanjutkan studi kita ke PhD. S3 ya? Iya, S3. Nah, kita melanjutkan research kita PhD itu sendiri, S3. Tiga, kita juga bisa kayak bisa bekerja di perusahaan lain juga, nggak cuman di Taiwan, mungkin bisa kita melamar ke Jepang, Korea, atau negara lain. Karena gelarnya ini sudah gelar internasional ya, Iya. Bachelor of Science misalkan ya. Artinya mau ngelamar di negara lain pun bisa itu. Kalau S2-nya Master of Science, Iya. MSc ya kan. Iya. Nah, artinya juga bisa juga ngelamar di perusahaan di luar Taiwan gitu ya. Bisa. Semuanya bisa, tapi balik lagi karena kita mungkin dilihat backgroundnya udah background internasional, karena kita punya kelebihan adaptasi di internasional, mereka mungkin bisa melihat lebih dari sisi itu. Nah, ini juga menarik. Karena S2 mungkin kalau di sini di Indonesia pikirannya apa, kerja di Indonesia S2 mungkin ngajar gitu ya. Iya. Perusahaan-perusahaan mungkin sangat sedikit yang menerima atau buka lowongan S2. Nah, kalau di sana gimana? Banyak banget. Nah, Jadi itu. bagi teman-teman S2 mungkin karena uniknya di Taiwan ini banyak banget lowongan untuk S2. Itu. Kenapa? Karena kalau di Taiwan ini punya sistem poin namanya untuk penerimaan kerja. Kayak minimum requirement-nya itu. Nah, S2 itu misalkan 20 poin. Nah, S1 itu 10 poin. Balik lagi. Ya. Mereka percaya mungkin dengan kurikulum Taiwan yang notabene kurikulum Taiwan mungkin lebih kayak ada praktikal dicampur teorinya. Jadi lebih analitiknya lebih lengkap. Makanya mungkin mereka nggak terlalu mempermasalahkan S2. Oh nggak apa-apa kalau S2, kalau kita pulang ke Indonesia bingung mau kerja di mana karena overqualified. Iya, bisa banyak yang bilang kayak gitu ke saya. Iya itu rahasia umum. Hati-hati pulang S2 nanti overqualified. Tapi kalau di sana itu bedanya itu
S2 ini lebih tinggi poinnya daripada S1. Oke. Jadi peluangnya besar ya. Iya. Ya mungkin karena negara produsen lah bisa dibilang. Semua orang tahu Taiwan produsen chip komputer ya, chip mikroprosesor terbesar di dunia ya. TSMC. Benar. TSMC Semiconductor itu. Nah, jadi banyak perusahaan-perusahaan hulu lah ya di sana, ada bagian-bagian R&D, Research and Development, yang bisa diisi oleh lulusan-lulusan S2 dan S3. Iya. Ya ini memang sangat beda dengan Indonesia. Bahkan kalau di Cina juga yang saya tahu S3 pun cita-cita untuk cita-citanya malah kerja di perusahaan drone, misalnya DJI kan gitu, di Oppo atau di Xiaomi, di Huawei. Kenapa? Karena peluang di sana besar untuk perusahaan-perusahaan di situ punya R&D ya, Research and Development, dia juga nge-lab, merancang produk yang terbaru kan gitu ya. Karena mereka punya perusahaan-perusahaan hulu. Nah ini kesempatan juga teman-teman membuka mata gitu ya, buka wawasan. Bisa lo kerja di luar gitu kan. Benar. Nggak harus di Indonesia gitu kan. Iya. Dan pasti gajinya, nah ini gaji ya, mungkin menarik nih ya. Gaji, kalau misalkan lulusan S1 gitu ya, rata-rata berapa tuh kalau di Taiwan? Mungkin beda-beda kali ya. Ya mungkin rata-rata lah ya. Kalau UMR itu kan 26.000 kemarin di update. Nah itu 26.000 itu berapa kalau di rupiah? 13 juta. 13 juta rupiah. Cuman kemarin aku udah di offer, karena aku kan kemarin sempat magang selama 6 bulan di sana. Di perusahaan IT juga. Aku di offer itu sekisaran 30.000 NTD atau 34.000 sampai segitu. Itu kisaran 15 sampai 17 juta per bulannya. Per bulannya. Iya. Nah, biaya hidupnya berapa sih kalau kita normal orang di sana habisnya? Tergantung kotanya, balik lagi. Kalau kita di Thailand mungkin lebih enak. Kenapa? Kayak kita bisa ngekos paling 3.000 NTD, itu kisaran 1,5 juta. Terus makanan paling, kalau tergantung, kalau kita masak jauh lebih hemat. Kalau nggak masak beli misalnya? Normalnya itu sekitaran 50 sampai 100 NTD sekali makan. Berarti total sekitar 25.000 sampai 50.000. 5 jutaan. Iya, kisaran 5 sampai 7 juta. Nah, 7 juta untuk biaya hidup dengan gaji 17 juta gitu kan. Iya. Masih saving 10 juta itu kan. Iya. Itu menarik sekali itu kan, bisa ditabung dikirim ke Indonesia. Benar. Atau buat ditabung gitu ya. Buat bangun rumah mungkin. Buat bangun rumah gitu kan. Nah, oke, Mas Juan mungkin sangat lengkap ya kita tadi perbincangannya dari mulai kesempatan tadi D3 S1 yang atau dari S1 ke S2 tadi ya, beasiswanya sangat banyak di Taiwan. Terus pikirannya mungkin nggak harus kembali ke Indonesia, tapi bisa kerja di sana sebagai diaspora gitu kan. Diaspora di sana dengan kesempatan yang sangat menggiurkan seperti itu ya. Nah, dan itu mungkin nggak hanya di Taiwan ya teman-teman. Nah, nanti di sesi-sesi lain di Vocation Podcast itu kita nanti akan mengundang juga teman-teman yang kemarin studi juga di banyak negara ya, di program di ISMA, banyak di Eropa kemarin, di Inggris, Hungaria, Jerman juga ada. Kita pengen tahu lah kurang lebih seperti apa gambaran go internasional itu ya, baik sebagai student atau yang pengen berkarir di luar negeri ya kan. Nah ini untuk Taiwan nih saya rasa sangat lengkap tadi Mas Juan udah menguraikan semuanya. Oh ya, ada berapa teman dari vokasi yang sekarang di sana, atau dulu 5 orang ya? Dulu 5 orang. Dulu yang program D3S1 5 orang. Terus sekarang kita sisa 2 yang bertahan di sana dan lanjut dan kerja. Iya. Yang lain balik. Iya, yang lain pulang 3 orang. Aku sama temanku 1 orang namanya Abian. Kita melanjutkan studi kita S2. S2. Yang teman kita yang lain pulang. Oke, semoga ini bisa jadi motivasi ya untuk teman-teman mahasiswa vokasi, terutama yang mahasiswa baru nih, karena kita lagi ada penerimaan mahasiswa baru juga. Artinya mindsetnya yang kita kepingin teman-teman dapat itu adalah ya vokasi ini bisa sampai mau berkarir di dunia profesional, ya memang itu roh kita gitu kan. Kita pasti bisa sebagai praktisi sejati gitu kan. Benar. Tapi kita juga punya pilihan yang sangat besar di karir yang misalkan ke arah ke riset tadi ya, mau lanjut ke sampai S2, S3 pun sangat terbuka lebar. Sangat terbuka. Dan bukan hal yang tidak mungkin gitu. Karena contohnya banyak. Benar. Nah, contohnya banyak, salah satunya Mas Juan gitu kan.
Nah, jadi itu yang kepengen kita kasih pesan untuk teman-teman mahasiswa gitu. Mungkin ada closing statement dari Mas Juan sebelum kita tutup. Ya, kalau aku sendiri aku selalu memikirkan konsep nol ilmu. Artinya aku selalu berusaha untuk kosong, dalam arti kata diskusi terhadap orang yang lebih tinggi atau diskusi terhadap orang lain, aku selalu menganggap itu sebagai pembelajaran, sharing discussion. Karena menurutku ketika kita memiliki sikap nol itu penting bagi kita bisa menerima banyak dari mereka. Karena itu juga aku bisa kenal dari chemical engineering, tentang civil engineering kayak gimana. Terus juga kedua, aku yakin teman-teman juga harus benar-benar yakin lah. Walaupun D3 kita bisa dibilang D3 itu apa sih kerjanya D3 atau apa, jangan berkecil hati karena D3 itu bisa sampai S3. Tuh. Karena teman-temanku juga banyak yang ada dari D3 sekarang S3, dari PhD, ada yang banyak juga jadi dosen itu, atau banyak juga yang jadi research atau kerja di negara lain yang dengan gaji yang tinggi. Itu jadi teman-teman nggak usah berkecil hati dengan sikap dengan mempunyai mungkin aku D3 gitu. Siap, menarik sekali ya. Semoga teman-teman termotivasi nih. Terima kasih Mas Juan waktunya. Selain kali kalau pulang ke Indonesia mampir ke Vokasi ya. Siap, Pak. Oke, kita tunggu cerita-cerita motivasi yang lain ya dari luar gitu ya, dari luar negeri. Siap. Terima kasih teman-teman, kita tutup edisi kali ini di Vokasi and Podcast. Sampai jumpa di Vokasi Podcast yang dengan tema-tema yang lain lebih menarik. Selamat siang.